Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salahuddin Abdul Aziz Syah, selaku mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 210603007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bug boost converter sebagai sarana penilaian terhadap mata kuliah sistem kontrol yang diampu oleh Bapak Presa Perdana Surya Saputra, Sarjana Teknik Magister Teknik. Jadi eh, sedikit penjelasan mengenai bug boost converter, yaitu sebagai konverter dari DC ke DC seperti itu. Nah, tegangan output yang dihasilkan oleh bug boost converter ini sendiri itu bisa lebih dari tegangan inputnya ataupun lebih besar dari tegangan inputnya itu sendiri. Nah, hal ini tergantung dengan siklus kerja ataupun duty cycle seperti itu. Nah, seperti yang sudah tertera di lembar kerja saya kali ini, bahwasanya saya mensimulasikan Bagus Converter menggunakan program aplikasi MATLAB melalui Simulink ini. Nah, di sini rangkaiannya yaitu ada konstan ketetapannya, kemudian ada ini sebagai PWM-nya, kemudian repeating sequence ini sebagai frekuensinya, kemudian ada MOSFET, ada tegangan DC-nya di sini, kemudian ada induktor, kapasitor, resistor, kemudian di sini ada dioda yang sudah diparalel dengan load ataupun bebannya. Terus ada ini sensor arus dan juga ini sensor tegangan. Di sini ada display current atau display arusnya yang dikabel juga dengan scope current biar nanti kita bisa melihat nilainya secara langsung di display, maupun nanti kalau disimulasikan bisa dilihat grafiknya di scope currentnya ini sendiri. Selanjutnya di sini juga sama, di sensor tegangannya ada display voltage dan juga scope voltage-nya untuk melihat grafik seperti itu. Tak lupa juga pastinya kita menggunakan power GUI sebagai uh, biar nanti disimulasikan itu bisa seperti itu. Kalau nggak ada power GUI-nya nanti tidak bisa. Jadi konstan kita tulis dengan 0,7 karena NIM saya kebetulan kemarin kan ada ketentuannya bahwasanya absensi 1 sampai 7 itu menggunakan 0,7 seperti itu. Kemudian kita lihat di sini repeating sequence-nya kita buat 0,0005 atau setara dengan 20 kHz. Nah, 20 kHz ini dari mana? Berarti 1 dibagi 0,0005 seperti itu. Nah, kan nanti ketemunya frekuensi 20 kHz. Selanjutnya yaitu tegangan DC-nya. Di sini saya menggunakan 37 dikarenakan absen saya 7, maka di depan angka 7 ditambah dengan angka 3 seperti itu. Kita klik OK di sini. Kemudian induktor uh, kita pakai yang 1 mH. Terus yang di kapasitor kita pakai 500 farad. Kemudian yang di resistor kita pakai 1 ohm. Kemudian yang ini dioda dan juga beban. Nah, ini nanti bisa kita lihat grafiknya arus sendiri maupun grafiknya tegangan sendiri seperti itu. Baik, langsung saja kita coba simulasikan untuk melihat gimana uh, grafik dari currentnya itu sendiri. Kita run, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita klik di sini. Nah, ini nilainya bisa dilihat di display.
Kemudian kalau kita ingin melihat grafiknya, kita klik di scope 2 kali. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini gambar dari grafiknya. Bisa dilihat di sini stabil di angka di angka kita kecilkan terlebih dahulu. Kita lihat yang sudah stabil aja di sini. Nah, ini sekitar negatif 0,007 ini. Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke tampilan awal. Nah, jadi grafiknya seperti ini, ke bawah negatif. Kemudian kalau kita ingin melihat juga gimana tegangannya, kita klik 2 kali di sini, kita lihat grafiknya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini grafiknya lebih stabil dari yang harusnya tadi ya, sekitar 0,0712 seperti itu. Nah, itu. Nah, ini sudah mendekati nilainya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti konstannya kita hubungkan dengan operasional operator, dan juga repeating sequence-nya yang tadi 20 kHz kita hubungkan juga ke sini. Nanti outputnya kita masukkan ke gate-nya MOSFET. Nah, nanti drain-nya kita hubungkan dengan tegangan DC sebesar 37 tadi, 37 volt. Kemudian negatifnya kita hubungkan semua ke induktor, kemudian kapasitor, resistor, lalu masuk ke positif dari voltage seperti itu. Nah, dari source MOSFET kita hubungkan ke dioda dan juga yang sudah diparalel dengan beban, kemudian disambung dengan induktor. Output dari uh, anoda dari dioda sendiri kita hubungkan ke positif sensor arus, kemudian digabung juga dengan kapasitor. Nanti harusnya kita lihat di sini di scope current untuk melihat grafik, dan juga display current untuk melihat angkanya. Kemudian karena ini sudah dikabel dengan beban, makanya arus dan juga tegangan bisa terlihat di sini seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.